Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring. Oke, langsung saja kalian simak pembahasannya bab 4, sholat jamak dan qashar dan sholat dalam keadaan darurat. Pertama, standar kompetensi. Melaksanakan tata cara sholat jamak, qashar, dan jamak qashar setelah dalam keadaan darurat. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat jamak qashar dan jamak qashar. Mempraktekkan sholat jamak qashar dan jamak qashar. Menjelaskan ketentuan sholat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit di kendaraan. Mempraktekkan sholat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan. Indikator pertama, siswa mengetahui pengertian sholat jamak, qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Menyebutkan sholat yang boleh dijamak dan diqashar. Siswa memahami sebab-sebab sholat jamak, qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Keempat, siswa memahami tata cara sholat jamak, qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Siswa mampu mempraktekkan sholat jamak, qashar, sholat dalam keadaan darurat. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak menurut bahasa sholat yang dikumpulkan. Sedangkan menurut syarah, menurut istilah, dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena sebab-sebab tertentu. Sholat qashar, sholat yang diringkas. Sholat jumlah rakaatnya diringkas, jumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamak. Takdim, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Oke, selanjutnya syarat sah sholat jamak dan qashar. Pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Dua, perjalanan berjarak 80,64 km atau lebih. Ketiga, sholat yang dijamak atau diqashar adalah sholat ada. 4. Sholat yang diqashar jamak rakaatnya 4 rakaat. 5. Niat menjamak atau qashar pada waktu takbiratul ihram. Tata cara melaksanakan sholat jamak takdim. Berniat jamak pada waktu melaksanakan sholat yang pertama. Kedua, berturut-turut karena keduanya seolah-olah satu sholat. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Mula-mula mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat dan pada waktu itu juga berniat melaksanakan sholat asar pada waktu zuhur. Setelah selesai mengerjakan sholat zuhur, kemudian membaca iqamah langsung mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Adapun niatnya, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri 4 rakaatan majmu'an ilaihi al-asr adanillahi ta'ala. Usolli fardhu al-asri 4 rakaatin
majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Cara melaksanakan jamak takhir. Berniat pada waktu yang pertama bahwa ia akan sholat yang pertama itu pada waktu yang kedua, supaya ada maksud yang kuat untuk mengerjakan sholat yang pertama. Setelah masuk waktu asar, ia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian membaca iqamah dan langsung mengerjakan sholat asar. Adapun niatnya, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an alal asar hadanillahi ta'ala. Usolli fardhu asri 4 rakaatin majmu'an ilaihi zuhur hadanillahi ta'ala. Cara melaksanakan sholat jamak qashar. Caranya seperti sholat jamak dan bilangan rakaatnya dikosor atau diringkas. Contoh niat sholat asar jamak takhir dikosor. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardal asri rakaatin qasran majmu'an ilail zuhri adanillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 2 rakaat jamak qashar beserta zuhur karena Allah Ta'ala.